Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Ati Maria Bonsai, masih bersama Mbak Ati. Kali ini kita coba untuk membahas tentang bagaimana sih fungsi dari penggaraman atau garam laut di tanaman santigi ya. Kali ini karena memang habitat santigi sendiri kan di pesisir pantai. Jadi rekan tani bonsai, sering kali saya mendapatkan pertanyaan dari para rekan tani tentang penggaraman. Apakah sebegitu penting atau memang wajib atau hanya sekedarnya? Nah, di sini kita menggunakan garam laut, garam ikan biasanya teman-teman menyebutnya, atau garam krosok kalau di Jawa. Nah, ini bisa saja kita taburkan seperti ini. Masalah fungsi nanti kita coba jelaskan dan bagaimana khasiatnya tentunya untuk santigi dan apakah harus dan wajib. Oke. Rekan tani bonsai, kita bisa lihat di sini bagaimana saya menabur ke tanaman santigi yang dibilang daunnya sendiri saya rasa ini cukup kusut ya, kurang begitu sehat. Di sini saya coba jelaskan rekan tani bonsai, salah satu fungsi penggaraman memang untuk penggemukan menebalkan daun salah satunya. Jadi untuk santigi sendiri bisa membuat daunnya itu lebih bahasanya gilap ya, lebih cerah warnanya, gilap, hijaunya lebih sekar seperti itu. Jadi memang cara penggunaannya pertama nanti bisa kita tabur seperti yang saya lakukan tadi. Kemudian jangan lupa untuk segera disiram dengan air biasa atau air sumur atau bahkan air PDAM pun bisa ya rekan tani bonsai. Dengan takarannya rekan tani bonsai bisa sesuaikan sendiri, bisa menggunakan sendok atau berapa. Kalau saya sendiri memang saya sesuaikan dengan kebutuhannya, dimana kita bisa lihat ketika daun-daun yang saya rasa perlu penggunaan garam ini warnanya agak kusam ya, agak warna keabuan atau justru sampai memerah. Salah satunya itu karena pertanda bahwa dari media sendiri kadar asamnya mungkin terlalu tinggi atau basanya juga. Salah satu fungsi di sini untuk garam, salah satu untuk media tanamnya itu berfungsi untuk menetralkan. Jadi tanah yang kita pakai atau media tanam ini tidak terlalu asam maupun tidak terlalu basah. Seperti itu rekan tani bonsai. Selain sifatnya nanti untuk kurang lebih seperti pupuk ya, beralih fungsi seperti pupuk alami juga bisa dibilang seperti itu pada habitat aslinya di pesisir pantai. Jadi memang bagaimana santigi itu bisa kelihatan hijau segar atau bahkan daunnya bisa besar atau gemuk ya, tebal seperti itu. Dia mendapatkan kadar garamnya dari air laut atau hembusan dari air laut itu cukup banyak ketika di habitat aslinya. Jadi terkadang di sini kita mendapatkan santigi itu warnanya agak kusut seperti itu. Atau kenapa rekan tani bonsai menanyakan kok subur daunnya bisa hijau gilap. Nah, sesekali petani memang memberikan penggaraman secukupnya ya, catatannya secukupnya, karena jika terlalu banyak juga bisa berbahaya rekan tani bonsai. Dan salah satu rekan tani bonsai, jika kalian tahu tentang proses penggaraman ini berfungsi juga untuk gulma loh. Jadi untuk membunuh seperti gulma yang tidak diperlukan ya, tentunya sangat mengganggu. Begitu kita bisa menghilangkannya melalui proses penggaraman ini, seperti rumput-rumput yang mengganggu seperti itu bisa nanti. Oke, dan kedua cara penggunaan garam laut ini fungsinya karena tadi untuk daun ya, bisa juga kita larutkan ke air biasa atau air sumur, kemudian kita kocok dan spray seperti ini. Kita spray saja ke daun. Alhasil nanti daun yang tumbuh itu akan lebih hijau dan tebal. Begitu rekan tani bonsai. Jadi salah satunya selain membuat
daun ini gemuk, juga nanti ketika kita mendapatkan daun yang kusam ini akan tumbuh daun baru, lebih sehat, lebih hijau dan subur. Bahkan rekan tani bonsai, jika kalian tahu pada saat akan diadakannya pameran bonsai seperti itu, beberapa waktu para peserta biasanya untuk bahan bonsai santigi khususnya akan memberikan air laut ya, biasanya air laut, sedikit semprotan air laut seperti itu untuk bonsai santiginya jika diperlukan. Satu, untuk menjaga ketahanan juga. Salah satu fungsi juga dari santigi penggaraman juga ini untuk bisa menjaga tanaman ini tetap kuat, terhindar juga dari hama tanaman. Bahkan mungkin juga untuk menanggulangi ya dari seperti lumut yang tidak diperlukan untuk batang santigi seperti itu bisa kita hilangkan, karena fungsinya juga bisa membunuh dari gulma-gulma seperti rumput atau bahkan lumut-lumut yang menempel pada bahan santigi. Nah, saya lihat memang santigi justru yang ada di tepian batu karang seperti itu, ketika saya dapatkan justru batangnya bersih, tetapi setelah kita tanam di lokasi kita, di kebun kita, biasanya sering sekali kita mendapatkan seperti lumut yang memang bandel sekali, sering menempel pada bahan atau batang santigi yang kita miliki. Nah, ini salah satu yang coba saya jelaskan mengenai penggaraman di pohon santigi yang sering sekali ada pertanyaan. Apakah harus rutin kita memberikan air garam atau bahkan yang menanyakan tentang air laut kepada bahan santigi yang kita miliki? Sebenarnya jujur saja saya sangat jarang sekali memberikan penggaraman. Jadi tidak saya katakan itu wajib atau memang diperlukan, tapi hanya sesekali. Tapi tidak juga harus kita paksakan untuk memberikan rutin seperti itu rekan tani bonsai, hanya saja jika diperlukan dan bisa dilakukan sesekali dalam beberapa bulan ya, tidak harus 1 bulan sekali atau bagaimana. Rekan tani tidak perlu serepot itu untuk memiliki bahan santigi untuk perawatan bahan santigi sendiri. Nah, tetap dari proses dongkel atau bahan dongkelan, apalagi bahan budidaya, saya tidak memberikan kata wajib ya untuk pemberian garam pada bahan bonsai santigi. Yang penting kecukupan dari pupuk, media yang bagus, penyiraman yang tepat, tidak pernah ada telat, kemudian penggunaan media tanam yang terbaik yang diminta santigi seperti penggunaan pasir, terus kemudian ada pupuk kotoran kambing, itu sudah cukup, dengan campuran sekam juga sudah bagus sekali. Nah, selamat mencoba dan tetap semangat, baik di budidaya yang suka dongkelan juga silahkan tetap dijaga, dirawat, tetap semangat. Semoga sedikit penjelasan saya tentang penggaraman pada bahan bonsai santigi ini bisa menjawab sedikit pertanyaan dari rekan tani bonsai. Sudah gitu aja dari Mbak Atik Mariah, Pati, Jawa Tengah. Terima kasih yang sudah bergabung. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.